Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan langsung melihat nih bersama Prof. Tono teknologi yang beliau gunakan sebagai parameter untuk menghitung secara saintis begitu ya Prof ya, secara astronomi hitung-hitungannya. Kenapa Prof. Tono yakin betul bahwa yang kemarin terjadi yang ditetapkan versi parameter MABIMS itu sebenarnya kekeliruan gitu ya Prof ya, bisa katakan seperti itu. Tadi juga Prof sempat menjelaskan sama saya terkait masalah gerhana bulan yang baru aja belum lama terjadi tanggal 3 Maret, itu salah satu bukti yang menguatkan bahwa penetapan 1 Ramadan kemarin yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia ini sebenarnya kekeliruan ya Prof ya. Itu salah satu parameter yang bisa, itu sebenarnya seperti apa Prof? Nah, boleh dijelaskan Prof? Gerhana bulan total itu tidak mungkin terjadi pada hari ke-13 bulan Komariah. Bulan Komariah? Tidak mungkin. Bulan lunar ya, lunar month. Itu selalu terjadi di 14 hari ke-14 atau 15, bahkan mungkin 16. Okay. Mungkin 16, 14, 15, 16. Jadi kalau misalnya kemarin gerhana bulan itu tanggal 3 Maret, kalau dihitung mundur ke belakang, itu 1 Ramadan itu harus jatuh pada 18 Februari. Okay. Karena kalau pada 19 Februari, itu berarti hari ke-13 gerhana bulan itu. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, saya kemudian boleh dibuka Prof? Ya, sebentar. Nanti oh, lagi loading ya. Kemudian saya melakukan tadi dalam perjalanan Anda ke sini itu, saya melakukan hitungan selama 300 tahun. 300 tahun. 300 tahun. Dari 1800 tahun 1800 sampai 2100. 300 tahun loh. Ya. 300 tahun. Saya hitung. Pada tahun 1800 sampai 1801 sampai 1900, yang hari ke-14 itu ada 24 hari. 24 hari. Berarti 38,7%. 24 tahun. Oh, days. Oh ya, 24 hari. 24 hari. Iya. Nah, yang 15 hari, yang hari ke-15 itu ada 26 hari, 26. berarti 41,9%. Oke. Yang hari ke-16 ada 12 hari atau 19,41%. Baik, berarti bisa dikatakan dari data semua ini nggak ada tuh di hari ke-13 ya Tidak Prof ada. ya? Ini dari 1801 sampai 1900. Sekarang kita lihat yang 1901 sampai 2000. 2100. Kurang, 2000 dulu. 2000 Oke, dulu. 2000 dulu. Hari ke-14 gerhana bulan ada 29 hari atau 41,4%. Hari ke-15 ada 31 hari, 44,3%. Hari ke-16 ada 10 hari, 14,3%. Oke, 100 tahun berikutnya, 2001 sampai 2100 ya. 2100. Jadi yang akan datang ini. Iya. Hari ke-14 terjadi 29 hari, 29 kali artinya 34,1%. Kalau hari ke-15 ada 43 hari atau 50,6%. Kalau hari ke-16 itu ada 13 hari atau 15,3%. Jadi tidak ada gerhana total, lihat ini yang klip-klip ini. Ya. Tidak ada gerhana total terjadi di hari ke-13 kalender bulan selama 3 abad. Selama 3 abad tidak pernah terjadi gerhana bulan itu di hari ke-13 bulan Komariah. Komariah. Termasuk yang kemarin, kalau kemarin tanggal Ramadannya tanggal 19, berarti hari ke-13. Iya. Tidak pernah terjadi. Tapi kalau penetapannya 18 itu tepat di hari ke-14. Hari ke-14 itu. Semakin menguatkan. Jadi dan itu data ini adalah data dari NASA ya. Ada katalog NASA katalog. NASA katalog nih ya. NASA katalog on lunar eclipse ya. Ada 5.000 tahun ya, ada 5.000 tahun. Jadi 5 milenium. Jadi kalau ada yang keberatan dengan saya, silakan hitung sendiri. Datanya bisa dihitung. Saya sudah hitung 300 tahun. Ya mudah-mudahan saya bisa tambahkan juga sampai 5.000 tahun ya. Tapi tentu saja ya perlu waktu lah gitu. Jadi itu tidak pernah terjadi pada hari ke-13. Itulah satu bukti bahwa kemarin 1 Ramadan itu harus jatuh pada 18 Februari. Bukan 19 Februari. Baik, Prof. Tono, ini kan Anda tidak hanya teori, tapi juga mengembangkan algoritma dan juga aplikasi atau software astronomi untuk memantau nih Prof, posisi benda langit. Lalu juga apa keunggulan akurasi dari sistem yang saat ini Anda kembangkan dibandingkan dengan aplikasi astronomi konvensional lainnya?
Sebetulnya saya mengembangkan sesuatu yang tidak dikembangkan orang lain. Kalau sudah ada orang lain yang reliable, saya tinggal cek aja gitu. Saya tes, coba tes dengan ini, betul. Kalau itu saya pakai itu. Oke. Baru kalau misalnya ada sesuatu, misalnya ini untuk mengetahui gerhana bulan total itu terjadi pada hari apa aja itu, baru saya bikin program sendiri gitu. Jadi saya tidak kemudian menggambarkan semuanya sendiri, tidak. Kalau seperti itu ya berarti kita berarti mengulang pekerjaan orang lain kan gitu. Iya, Jadi saya tidak. Bagi seorang peneliti itu hal yang gimana ya Prof ya? Iya. Jadi ada tantangan yang sudah ada. Kalau sudah ada, ya saya tinggal cek apakah programnya itu reliable atau enggak. Kalau reliable udah pakai itu aja. Tapi karena ini Prof merasa ada yang kurang reliable, jadi Prof... Bukan reliable, belum di cover, saya tambahkan gitu. Oke. Baik, untuk melengkapi ya Prof gitu ya. Nah Prof, ini tentunya saya dan juga pemirsa nih banyak yang bertanya nih, penasaran banget sama dengan validitas dari data yang Profesor gunakan dalam software yang saat ini Prof terapkan buatan Prof sendiri. Boleh nggak sih Prof dijelaskan ulang nih Prof, simulasi posisi hilal di tahun 2026, posisi hilal Syawal 2006 ya. Dari aplikasi atau software yang buatan Prof sendiri ini, boleh disimulasikan kepada kami? Ini bukan buatan saya sendiri karena saya menggunakan seperti tadi. Yang Anda kembangkan maksud kami? Iya, ya kalau yang sudah ada orang bikin ya kenapa saya bikin? Oke, baik, Prof kembangkan maksud kami. Pakai tinggal di cover gitu, melengkapi gitu ya Prof? Iya. Tinggal saya menyajikannya saja kan gitu. Baik. Jadi tidak semuanya saya kembangkan sendiri. Nah ini pada Syawal 1447 nih ya. Nah pada tanggal 19 Maret yang akan datang itu ijtima terjadi pada jadi seperti tadi saya jelaskan. Ijtima itu terjadi jebret satu waktu, satu saat, detik yang sama. Di Brisbane terjadi pukul 1.23. Lebih maaf, di Brisbane, di Greenwich itu dekat London ya. Pukul 1.23. Nah, tapi di Gisborne pada saat itu sudah masih 19 Maret tapi sudah pukul 14.23. Sudah lebih dulu. Gisborne itu New Zealand. New Zealand. Kota paling timur di New Zealand. Di Indonesia masih 19 pukul 8.23. Setengah 9 pagi ya. 9 pagi. Tapi di Seattle itu masih 18 Maret. Amerika ya. Pukul 18.23. Itulah sebabnya ini kan mulai malamnya kan di sini. Seattle kan kira-kira di sini nih. Nah, jadi ini belum malam, masih 18.23. Masih mungkin malamnya sekitar pukul 20-an barangkali atau 19 sih. Nah ini penyinaran bulan 0,0%, karena istimewa saat konjungsi itu kan 0,0%, karena matahari mendahului bulan, mengejar bulan, sehingga bulan yang tersinari itu adalah 0%, dead moon. Nah kemudian saya gerakan setiap per jam, pukul 1 jam pertama belum kelihatan. Nah 2 jam berikutnya di Greenwich itu pukul 3.23. Di Gisborne itu pukul 16.23. Di Indonesia sudah pukul 10.23 di Jakarta. Di Seattle udah masih 18 Maret tapi pukul 20.23. Ini mungkin menjelang maghrib ini. Kemudian Nah, kemudian sekarang maghrib di Gisborne, ya, ini kan maghrib di Gisborne. Oh iya, ini kan malam lagi nih. Ini kalau saya gerakan sini, ini malam nih. Ya udah 20.23 tuh. Nah, ini di maghrib di Gisborne. Perbesaran hilalnya sudah 0,6%. 0,6%. Ketinggian hilalnya minus 1 derajat, 43 menit. Masih di bawah ufuk ya, masih di bawah ufuk. Elongasinya 3,2 derajat. Tapi ini sudah hilal ini.
Udah hilang. Udah kok 0,0% kok. Kalau setelah ijtima, setelah konjungsi itu pasti hilang. 1 detik setelah konjungsi itu pasti hilang terbentuk. Pastilah terbentuk. Pasti Berarti terbentuk. bisa dikatakan secara empiris kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau dari acuan teknologi yang Prof kembangkan ini dengan mantap gitu ya kita katakan bahwa 1 Syawal itu adalah 20 Maret 2026. Itu artinya yaitu Idul Fitri 20 Maret 2026 kalau dari penggunaan software yang Profesor Tono gunakan saat ini pemirsa. Nah misalnya ini maghrib di Jakarta ya, maghrib di Jakarta pada 19 itu Ya. ketinggian hilalnya 1 derajat 54 menit lah. Elongasinya 5 derajat 10 menit di Jakarta ini. Di Jakarta. Itu kan kurang dari kriteria Kurang dari Nabi. 6,4 kurang. 3 dan 6,4. Tapi ini sudah hilangnya lihat nih. 0,24%. Lalu buat apa lagi menunggu Itu, kriteria 6,4 itu? Secara hitung-hitungan Iya, sudah tidak ada gunanya kriteria itu. Secara saintifik itu tidak ada gunanya. Oke. Itu blunder. Scientific blunder menurut saya.